Lu kalau mau muda dan lu mau kaya, lu harus korbanin satu hal. Which is apa? Mental health, pala lu mental health ya kan? Berarti kalau misalnya umur 15 orang mungkin lagi sekolah, mending gua dagang bisnis aja. Gua nggak usah sekolah. Toh gua juga nanti misalnya 7 tahun, 10 tahun akan kaya. Gini, lu berambisi, tapi lu nggak mau kerja. Ini tuh resep depresi nomor 1. Orang tuh depresi karena punya ambisi tapi nggak mau kerja. Sampai mati lu nggak bakal dapet ambisi lu. Lu mau korbanin desire lu, apa lu mau korbanin kemalesan lu? Ambisi gua dulu itu kayak api unggun dari kayu liar. Jadi apinya tuh apinya tuh bergelora gitu dan nggak bisa dikontrol. Itu kata kuncinya. Pas muda gue tidak bisa mengontrol ambisi yang gue punya. Salah satu kenapa zaman sekarang cowok itu susah untuk dapetin cewek adalah Halo semuanya, kembali lagi di YouTube-nya David Noah. Kali ini gue perkenalan diri gue, namanya Erik Gelodo. Debut pertama, jadi kalau ada salah kata-kata tolong maafin. Halo Bet, apa kabar? kabar baik nih. Kabar baik. Jadi kemarin kan kita bikin session ini adalah untuk menjawab pertanyaan beberapa dari followers. Kemarin kan udah buka question box, Q&A di IG. kita ya. Terus kayaknya menurut gua dan menurut teman-teman juga alangkah baiknya kalau kita tuh bikin yang benar-benar detail. Jadi nggak hanya di stories gitu. Gimana Fit, kabar dari sejauh ini? Kalau gue selalu baik. Selalu baik. Lagi buruk pun gue bilang baik. Lu nggak pernah kayak punya bad day gitu? Pernah kayak dong, pernah. 2 minggu lalu tiap hari bad day. 2 minggu lalu tiap hari hilang miliaran. Coba hari ini puji Tuhan udah lumayan balik lah. Ya, jadi udah gak sesedih itulah. Lu kalau sedih gitu ngapain Fit biasa? Merenung aja. Merenung, Pijit, pijit. refleksi, meditasi, baca buku. Jadi udah sih, gue selalu berusaha ketika lagi sedih tuh jangan terlalu sedih. Kalau lagi bahagia juga jangan terlalu bahagia. Stoik dong berarti ya, kayak gitu ya. Ada beberapa prinsip stoik yang gue pakai lah. Kayak misalkan everything itu temporary. Sedih tuh sementara, bahagia juga sementara. Jadi jangan terlalu attach terhadap emosi itu gitu. Dan gue selalu ingat, oh udahlah gue mau sedih kayak gimana pun, ujungnya kan bakal meninggal, memento mori. Memento mori, Remember benar. you gonna die. Ya udahlah, at the end gue juga bakal jadi 0 juga ketika gue meninggal. Jadi hilang duit, ya udah nggak usah terlalu sedih gitu loh. Selama gue masih hidup, semua masalah tuh nggak ada yang terlalu berat. Gila, cakep. Jadi gue ada prinsip-prinsip hidup yang gue pakai dari stoikisme juga. Salah satunya memento mori yang gue suka. Memento mori, ya benar. Kita masuk ke pertanyaan pertama Fit. Oke. Orang ada yang nanya dari Juan MNRG. Oke. Do you agree that sometimes what really matter is how much you learn, not how much you earn? Gimana menurut Fit? Juan, thank you for the questions. Jawaban gue adalah it depends kepada your season of life. Iya dong. Di season of life ketika lu awal-awal merintis, ya let's say lu umur 20-an, lu baru lulus dari kuliah, kalau ibarat barang, lu tuh lu di fase dimana lu tuh nggak ada harganya. Artinya apa? Lu knowledge nggak punya, network nggak punya, pengalaman nggak punya, terus lu pengen digaji mahal, lu pengen dibayar mahal, nggak bisa. Iya dong? Jadi before you expect bahwa ada orang yang akan membayar lu, which is itu yang menjadikan lu earning kan, lu mendapatkan sesuatu dari situ. First ya, you need to learn first, lu harus belajar dulu gitu. Makanya kalau kata Jack Ma, ini salah satu orang paling kaya di Asia, Jack Ma ya kan, ngomong, in your early 20s, bekerjalah dengan orang yang lu kagumi. Don't work for the sake of money, jangan kerja untuk uang. Karena uang itu sebenarnya akan lu dapetin later in life ketika knowledge, skill, dan expertise lu itu sudah jauh lebih tinggi. Orang tuh selalu ngomong misalkan, lu ngomong gitu lu 25 jadi multimiliarder. Gue mulai kerja umur 15 tahun. Iya dong, gue jadi multimiliarder umur 24-25 berarti gue udah kerja berapa? 9-10 tahun. Jadi logikanya kalau lu lulus kuliah umur 22, lu baru mulai kerja umur 23, lu jadi multimiliarder umur 32-33 make sense gak? Make sense dong, 10 tahun kan? Benar. Kenapa gue bisa kaya cepat? Karena gue kerjanya jauh lebih cepat. Oke. Jadi kalau nanya kenapa 25 gue bisa jadi multimiliarder, ya gue kerja dari umur 15. Kalau lu mau jadi multimiliarder di umur 25, dan hampir semua multimiliarder
yang gue kenal di umur 25, kerja dari umur 15 tahun. Jadi experience-nya, gue lulus kuliah mobil gue udah Mercedes. Gue masih kuliah mobil gue udah Mercedes ya kan. Jadi nggak bisa dibandingin sama orang-orang. Tapi waktu gue dulu umur 15 tahun jualan, anak-anak seumuran gue nggak ada kepikiran jualan. Jadi kalau lu mau dapetin apa yang orang lain nggak bisa punya, lu harus lakuin apa yang orang lain nggak mau lakuin. Tapi lu juga nggak bisa expect semua hal tuh bisa datang dengan instan. Selalu ada proses, selalu ada harga yang harus lu bayar untuk dapetin sesuatu. Jadi ketika lu melihat orang di umur 20-an, di umur muda udah sukses, pasti perjuangan dia tuh udah jauh lebih keras daripada lu. Kayak gitu. Jadi lu harus learn dulu lah. Learn dulu. Nah, gue mau counter gitu. Kan lu bilang dari umur 15. Iya. Berarti kalau misalnya umur 15 orang mungkin lagi sekolah, mending gua dagang bisnis aja. Gua nggak usah sekolah. Toh gua juga nanti misalnya 7 tahun, 10 tahun akan kaya. Nah, menurut lu gimana? Red, ambilin ini gua, piagam gua. Lulusan terbaik. Ambilin. Gua kalau ngomong pakai teori kan semua orang bisa ya. Iya. Itu tuh, lah itu sini, bos ini. Oke, thank you. Thank you. Nah, Oke. gue jadi miliarder, terus gue lulusan terbaik nih, Certificate of Appreciation to David Noah Lizal, the most non-academic achievements. Gue lulusan terbaik bos, pas kuliah. Iya kan? Jadi orang ngomong, mendingan gue bisnis nggak usah sekolah. Gue dari sekolah, itu gue selalu juara 1, gue nggak juara 1, gue juara 2. Tapi gue lomba, lu cari nama gue dari dulu gue udah lomba nasional, gue selalu menang, juara terus. Jadi, bukan berarti lu berbisnis, tapi lu juga nggak serius di sekolah lu. Karena prinsip gue adalah how you do anything is how you do everything. Ketika lu jadi excellent di satu bidang, lu akan jadi excellent di bidang lain juga. Itu nular. Jadi menurut gue, lu anak muda, waktu lu banyak, lu nggak punya tanggungan, yang lu punya 24 jam gitu. Lu bisa berbisnis dan lu bisa belajar di waktu yang bersamaan. Jadi nggak usah pilih salah satu. Berarti langsung dua-duanya aja. Dua-duanya. Be excellent. Lo kan lu gini loh, emang lu dagang seharian? Enggak sih. Kan lu bisa dagang pagi sampai siang, sore sampai malam lu belajar. Iya benar. Iya kan? Kenapa lu harus milih? Iya. Mental health, pahala lu mental health ya kan? Loh, pertanyaan lagi, lu mau muda dan lu mau kaya? Iya sih benar. Lu kalau mau muda dan lu mau kaya, lu harus korbanin satu hal. Which is apa? Mental tempe lu. Lu tidak bisa jadi muda dan kaya kalau lu masih punya mental tempe. Kalau lu punya mental tempe, bisa nggak kaya? Bisa. Tapi tua, pas umur lu 60 tahun bisa kaya. Iya benar. Atau lu muda doang nggak kaya. Iya dong. Benar. Ya pilih. Lu harus milih, lu harus milih. Benar. Kalau lu mau muda dan kaya, mental tempe harus dihilangin. Mental tempe. Oke. Mental tempe, mental health, mental illness lama-lama lu, ya kan? Lu gini, lu berambisi, tapi lu nggak mau kerja. Ini tuh resep depresi nomor 1. Iya dong. Iya benar. Kalau lu nggak mau kerja, lu jangan punya ambisi. Kalau mau punya ambisi ya lu harus Lu kerja. harus kerja. Orang tuh depresi karena punya ambisi tapi nggak mau kerja. Sampai mati lu nggak bakal dapet ambisi lu. Bener. Lu harus korbanin salah satu. Bener. Lu mau korbanin desire lu, apa lu mau korbanin kemalasan lu? Iya. Oke. Kalau gue desire gue tuh sangat membara kayak api itu blar. Gue nggak bisa males. Iya, nggak bisa karena ambisi gue nih terlalu membara gitu loh. Gue tuh nggak bisa tidur, gue nggak bisa mikirin hal lain. Oke, Fit, lu udah kaya, lu muda. Emang ambisi lu akan pas dulu lu cari uang apa itu pasti mungkin ambisi lu akan sebesar dan sekuat karena memang eager lu adalah untuk nyari uang. Sekarang lu udah punya apapun, lu masih punya ambisi, Fit. Gini, ambisinya udah berubah. Jadi gini, dulu ambisi, ini gue ibaratnya api ya. Ambisi gue dulu itu kayak api unggun dari kayu liar. Itu lu kayak bakar api unggun di hutan pakai kayu liar. Jadi apinya tuh apinya tuh bergelora gitu. Dan gak bisa dikontrol. Itu kata kuncinya. Pas muda gue tidak bisa mengontrol ambisi yang gue punya. Jadi tabrak semua kita lakuin, kita gaspol semua kita lawan kayak gitu. Ya udah pokoknya apapun whatever it takes gue akan dapetin tujuan gue. Tapi ketika bertumbuh dewasa, ya kan mindset kayak gitu kan mindset cacing naga-naga. Ya udah gue kalau kalah gue mati juga nggak apa-apa. Kalau kalah gue bangkrut juga nggak apa-apa. Membara kan.
whatever it takes. Kalau sekarang apinya tuh seperti api unggun yang lu bikin dalam rumah. Dalam rumah. Ya kan? Api masih ada, tapi api terkontrol. Apinya kadang bisa lu matiin, kadang bisa lu nyalain. Bisa dikontrol. Dan lebih hati-hati. Karena dulu nothing tulus. Jadi mau apinya ngebakar hutan juga bodo amat. Kalau sekarang dikontrol. Karena udah ada ya something yang gue bisa lose nih, bisa ada yang hilang. Dan kalau kehilangan apa yang gue punya udah nggak worth it, Rick, untuk dapetin lebih besar lagi. Jadi sekarang kita harus berpikir lebih ke sistem, lebih ke risk management. Kita mikirnya bagaimana menjaga apa yang kita punya sambil terus mengembangkan resources yang kita punya juga, uang yang kita punya juga, bisnis yang kita punya juga. Gitu. Nah. Karena ketika tanggung jawab lu semakin besar, lu udah nggak bisa bertindak reckless. Maksudnya lu udah nggak bisa bertindak seperti anak umur 18 tahun yang nggak punya tanggungan apa-apa gitu loh. Iya sih, benar sih. Bener kan? Benar. Yeah. Nah, dari apa yang lu jawab tadi, gimana sih caranya buat menguatkan mental kita tuh untuk berani ambil resiko? Terus kayak kalau lagi gelisah sama masa depan, apalagi kan lu udah lewatin quarter life crisis kan? Iya. Dan ya banyaklah hal-hal problem yang udah lu lewatin, jadi kayak di umur 25 lu menjadi lebih dewasa lebih cepat gitu kan. Nah, gimana caranya Fit buat ngejaga mental kita? Lu bilang mental tempe apa segala macam. Gimana sih cara nguatin mental gitu loh? Lu ngomong mental tempe, gimana? Ya sebenarnya gini sih, step pertama itu adalah dari pola pikir dulu, ya kan? Pola pikir, terus lu harus membangun kebiasaan. Karena mengambil resiko gitu. Sebenarnya nggak semua orang tuh punya privilege untuk mengambil resiko. Contoh, orang selalu ngomong ambil resiko. Gue kalau nggak punya duit, gue dari keluarga yang sederhana, gue merintis dari nol. Kalau ambil resiko terus gue gagal, gimana? Gue nggak punya bantalan nih, gue nggak punya backup plan. Jawabannya adalah lakukan sesuatu yang lu nggak mungkin bisa kalah. Dan bangun confidence lu tuh dari hal paling kecil. Contoh, kenapa dari dulu gue pede? Gue dulu jualan nugget laku terus. Laku terus? Nggak rugi tuh? Nggak pernah rugi. Jadi laku terus, tapi kan modalnya cuma 100.000. Kalau gue kalah, gue hilang 100.000. Tapi kalau sekalah-kalahnya gue, kan nuggetnya bisa gue makan sendiri. Kalau gitu memang nggak rugi. Kalaupun gue kalah duit, ya penting gue nggak kalah di perut ya kan. Bener. Jadi pemikiran gue simpel. Ya udahlah, kalau nugget gue nggak laku, gue tinggal makan sendiri di rumah. Bener dong. Bener. Jadi gue nothing tulus. Semakin lu nothing tulus, semakin lu untung, semakin lu laku. Itu prinsip nomor 1 jualan. Ketika lu jualan, lu jangan berpikir lu harus berhasil, lu nothing tulus aja. Semakin lu nothing tulus, badan lu jadi lebih relax, ya kan? Lu jadi kayak bodo amat, lu mau beli boleh, nggak beli juga bodo amat. Semakin lu berpikir kayak gitu, semakin laku dagangannya. Oke, menyambung dari jawaban lu juga ada yang nanya. Kan dulu lu jualan, terus ceritanya adalah lu juga tour guide, ya jualan jasa lah ya. Itu di zaman saat itu. Kalau di zaman saat ini, bisnis apa yang paling mungkin stabil di kondisi makro dan ekonomi sekarang? Gue kalau selalu ditanya orang, bisnis apa yang harus mereka jalanin? Itu jawaban yang tidak one size fits all. Kenapa? Tergantung skill lu apa. Lu bisa ngedit, ya lu berbisnis lah yang ada hubungan dengan ngedit. Lu bisa marketing, berbisnis lah yang ada hubungan dengan marketing. Ya kan? Dan lu bisa menggunakan skill lu. Karena gini, lu untuk dapetin duit at the end cuma ada 2 cara. Lu jual produk apa lu jual jasa, bener nggak? Oh iya benar. Iya dong. Iya. Produk misalkan, lu marketing, ya lu jual apa kek? E-book misalkan, atau apa, produk digital. Yang ngajarin orang tentang skill yang lu punya. Misalkan bagaimana cara mengedit video menggunakan CapCut hanya dalam 1 menit misalkan. Oke. Iya kan, kayak gitu tuh. Atau kalau lu tidak membuat produk ya, atau mungkin lu editing, lu suka dengan something yang lu pakai, misalkan flash disk atau apapun gitu ya, lu jual flash disk gitu. Jadi produk sesuai dengan skill yang lu punya. Kalau tidak jual produk berarti lu jual jasa, ya kan? Mau itu konsultasi,
Mau itu mengajar, mau itu praktiknya ya kan, lu mengedit video. Jadi produk dan jasa lu harus selalu berpikir bagaimana caranya lu membuat produk, menjual produk atau menjual jasa yang lu punya sesuai sama keterampilan lu. Benar dong? Benar. Ya dari situ udah jadi bisnis. Jadi lu harus selalu melihat dari apa yang lu punya. Karena buat gue sih is very simple. Lu accountant. Banyak UMKM butuh bantuan ngerapin pembukuan. Oh Iya iya, kan? benar. Atau lu bikin aja e-book. Misalkan, atau lu bikinnya template. Misalkan template Microsoft Excel untuk UMKM. Ya kan? Terus lu bikinin niche-nya. Untuk UMKM digital, untuk seller Shopee, untuk seller Tokped, untuk content creator. Gue jualin, gue adsin. Kaya juga gue. Lu jual apa bisa kaya sebenarnya gitu loh. Tergantung sama lu tahu nggak gimana cara mengemas produknya, gimana cara lu bikin produk yang menarik, gimana cara messagingnya, pembawaannya, gimana lu nge-brandingnya, gimana lu nge-marketingnya. Dari situ lu akan nanti setelah setup udah mulai ada traction, lu belajar gimana cara nge-build tim, lu belajar gimana cara nge-skillnya, ya kan? Ya, sebenarnya semua sama aja sih caranya sih. Berarti tergantung sama ya apa yang sedang mereka tekunin, apa yang mereka kerjakan, ya tinggal mereka explore aja kerjaan itu gimana caranya mereka bisa ini ya. Bener. Jadi kadang kalau orang ngomong kayak misalkan gue ngasih advice kayak gini, kenapa lu nggak jualan Shopee dan sebagainya? Gue bukan yang nggak mau jualan, tapi kalau di level gue udah bukan ngomong opportunity, tapi ngomongin worth it atau enggak. Oke. Iya dong. Iya. Semua bisnis gue profitnya miliaran sebulan. Gue gak sebut lah bisnis apa aja, cuma lu tahu sendiri ya kan. Cuma logiknya gini, kalau misalkan gue jual Shopee, untung gue 100 juta per bulan, itu udah gak worth it buat gue. Iya kan? Jadi gue bukan yang gak mau ngelakuin itu, makanya gue bisa kasih advice. Kalau ada orang ngomong mah gampang, iya kan? Gue paling kesel kalau ngomong mah gampang, lu coba jual Shopee. Gak usah ngomong jual Shopee bos, gue kalau mau jual Shopee gue bisa hancurin tuh Shopee. Iya kan? Karena lu cek, lu buka aja Instagram gue, bis-bis yang gue punya, ya kan? Toko emas gue ada berapa cabang, restoran gue, consulting kita ada berapa klien. Semua terbuka gitu loh. Lu kalau mau ngomongin bisnis lu tau lah gue ada di kaliber mana gitu. Jadi gue ngomong kayak gini ya dari pengalaman yang kita punya juga. Kayak gitu. Nah, dari semua pengalaman lu Fit, di saat lu dulu awal merintis, sekarang lu ada di titik ini, rasanya apa Fit di titik ini? Jujur gue belum ada di titiknya David, cuman kita tanya. Rasanya ya semakin lapar sih. Semakin lapar, gimana tuh? Semakin lapar sih. Ketika lu merintis, kan lu masuk namanya survival instinct. Lu masuk ke survival mode, di mana lu harus bertahan hidup. Ketika lu bertahan hidup, lu ngelakuin apapun, ya lu bekerja sangat keras, orientasi kan uang ya kan. Terus ketika lu punya uang, lu baru sadar, oh uangnya mau gue pakai buat beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau mimpi lu di sini udah kecapai semua, lu udah punya mobil, udah punya rumah, lu udah punya bisnis yang gede, lu udah punya uang yang lu udah nggak tahu lagi mau apain. Lama-lama kan motivasi udah pasti berubah dong. Kalau misalkan lu dapat duit terus, oh gue udah nggak happy cari duit, berarti sekarang lu butuh motivasi baru yang bikin lu lapar lagi. Kalau gue motivasi gue adalah bukan duit sih, gue tuh nggak mau kalah orangnya. Nggak mau kalah. Jadi gue ngeliat saingan gue misalkan umur dia 45 tahun, umur gue kan 25. Ya. Beda 20 tahun. Tapi gue nggak mau kalah, gue mau kalahin dia. Walaupun jaraknya 20, walaupun lu 2 kali lipat umur gue nggak mau kalah, gue mau kalahin lu. Jadi gue ketika masuk ke dalam sebuah bisnis, gue tuh nggak mau kayak hahihi, terus kayak oh iya gue tunduk sama lu, enggak. Gue mau sama triliuner umur 40, gue ngomong lu tuh nggak lebih baik dari gue, lu tuh cuma lebih tua dari gue. Karena gue pas di umur lu, gue pasti lebih kaya dari lu juga. Jadi jangan merasa karena dia triliuner umur 40 ngeliat gue anak muda bisa seenaknya gitu loh. Competitiveness gue tuh tinggi. Jadi sekarang ambisi gue tuh dari rasa kompetisi gue. Kompetisi lu, Iya. itu yang lu bikin sendiri. Bikin sendiri. Terus lu kalau udah di level gue, lu pasti ketemu sama pebisnis nasional, lu ketemu sama triliuner ya kan. Gue orang market, gue ketemu sama orang-orang yang portonya ratusan miliar, triliunan. Jadi gue ngelihatnya udah kayak ya udah gue udah terekspos, jadi gue nggak mau kalah sama mereka gitu.
Oke, Fit, lu udah di level yang maksudnya udah sama triliuner, miliuner. Cuman kan kalau kita baca data apa segala macam, Indonesia kan hampir 98% gitu kan kemarin kita lihat kan. Itu tuh tabungan mereka tuh di bawah 100 juta, Fit. Lu menurut lu gimana, Fit, tabungan 100 juta? Atau mungkin saran deh buat orang-orang yang pengen dapetin 1M mereka tapi belum nyampe. Jadi kayak mereka mau 1M, dari 800 juta kurang lagi 700 juta, 800 juta 700 juta lagi. Nah, Satu yang pertama ya, 3 hal sih yang bisa gue share. Yang pertama, diri lu ya, ilmu yang lu punya, lu bikin menjadi sebuah produk atau jasa yang tadi gue bilang. Lu harus ngebikin produk. Lu harus bisa menjual produk lu. Which is ini akan menaikkan income yang lu punya. Ketika lu sudah menaikkan income yang lu punya, step yang kedua adalah spend lebih sedikit daripada apa yang lu hasilkan. Iya dong, spend less than you earn. Jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lu harus jagain maksimal pengeluaran lu tuh 30-40% dari penghasilan bulanan. Lu jaga terus 60-70% lu apain? Lu investasikan. Lu invest, ya lalu lu sabar. Invest itu bukan selalu ke kripto, ke saham, enggak. Invest itu bisa jadi, lu lagi suka apa? Marketing. Lu baca kayak buku Seth Godin, atau lu baca kayak Sabri Subi punya, atau lu beli kayak Hormozi punya buku, atau Russell Brunson misalkan. Iya dong? Lu belajar all about marketing. Lu baca Purple Co-nya Seth Godin, lu baca How to Build a Story Brand-nya Donald Miller, ya kan? Lu baca, lu obsessively belajarin semuanya. Atau lu ikut course kayak, atau lu apa kayak, semua yang increasing skill yang lu punya. Itu investasi. Dan bisa dibilang investasi nomor 1 adalah investasi lahir ke atas, itu bener. Investasi ke diri lu sendiri, itu nomor 1. Setelah itu lu bisa invest kemana? Ya lu bisa invest ke capital market. Lu bisa invest ke pasar saham, ke kripto, lu bisa invest ke reksadana dulu sambil lu belajar ya, step by step. Jadi selalu prinsip adalah naikin earning power dulu, tunda kesenangan, ya kan? Which is lu harus spend lebih sedikit daripada yang lu hasilkan, lalu investasikan. Pertama ke diri lu sendiri, otak kita, of course ke badan juga boleh ya, ke badan, ke penampilan, lebih sehat itu juga sangat baik. Lu bisa olahraga, ya kan? Perawatan, beli baju yang lebih bagus itu juga boleh. Ya sambil perlahan-lahan juga belajar tentang pasar modal. Ya, dari situ ya lu kalau ngelakuin ini terus ya 1 miliar nggak berasa pasti kena. Pasti bisa hit. Gue berani jamin pasti bisa hit. Pasti bisa hit. Oke, anggap kalau ada yang nanya, Bang, kan ngomong kayak gitu gampang ya. Gimana kalau dia udah ada cicilan KPR? Terus habis udah ada cicilan KPR, ya gue gimana investnya? Duit gue anggap 50%, 70% udah masuk ke... Oke, gini, makanya saran gue, jangan ambil KPR dulu. Jangan ambil KPR dulu. Bener dong? Iya. Gini ya, menurut gue ya, KPR itu merupakan produk untuk orang-orang privilege. Artinya apa? Kalau lu tidak punya uang cash seharga rumahnya, menurut gue jangan KPR. Jangan KPR. Jangan KPR. Kecuali misalkan harga rumah 10 miliar. Lu punya duit 10 miliar. Boleh nggak KPR? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena cost of capital lu murah. Contoh lu beli rumah 10 miliar, lu kena bunga 3% fix untuk 5 tahun misalkan. Ya misalkan 4% fix untuk 5 tahun. Berarti dalam 5 tahun, lu misalkan DP 20%, lu cuma keluar 2M, 8 miliarnya, anggap aja lu masih bisa putar ke tempat lain. Dan lu cuma bayar 4% setahun. Kan lu punya duitnya. 8 miliarnya lu taruh di, misalkan Bank Mandiri ngasih lu dividen 12%, lu udah untung 8%, selisih sama bunga bank. Which is kalau 8 miliar, 8%-nya ya kurang lebih 640 juta, ya kurang lebih 60 juta sebulan. Bedanya doang loh. Iya kan? Lu dapat pasifkan 60 juta sebulan daripada lu bayar uang rumah cash. Worth it nggak? Worth it. Tapi kalau lu nggak punya duitnya, lu cuma 2 miliar misalkan. Lu beli rumah harga 10 miliar. Lu mati lah. Iya. Lu bayar KPR terus, ya kan? Jadi jangan ambil KPR kalau lu tidak punya uang cash harga rumahnya. Gini, prinsip gue simpel. Jangan pernah beli apapun secara nyicil kalau lu tidak punya uang untuk membeli cashnya. Oke. Simpel dong. Lu mau beli mobil, Pajero misalkan, 500 juta. Duit itu 200 juta jangan belilah. Duit lu 1 miliar boleh beli. Jadi kalau mobil minimal lu punya 2-3 kali lipat cash baru lu boleh nyicil.
Dan sebisa mungkin jangan nyicil sih. Rumah lu harus punya at least 1:1 cash lu, baru lu boleh nyicil. Kalau enggak jangan nyicil. Karena nyicil itu menciptakan ilusi bahwa lu mampu. Padahal lu tidak mampu. Berarti mindset itu kalau misalnya orang nyicil itu untuk membantu orang-orang yang menengah ke bawah, itu salah dong. Nyicil membantu orang menengah. Oh salah lah, itu dogma marketing yang menyesatkan. Itu kan menyesatkan. Menyesatkan. Kan ya anggap gitu. Menyesatkan lah. Lu mikirnya gitu kan. Saya ingin membantu rakyat menengah bawah bisa beli elektronik, bisa beli TV di rumah. Cicilan 0% Fit. Pala lu 0%. Gini. Cicilan 0%. Mungkin betul cicilan 0%. Adminnya berapa? Biaya keterlambatannya berapa? Kontrak ketreknya berapa? Provisinya berapa? Banyak ya. Banyak dong. Bener. Misalkan lo ambil pinjaman online, beli TV ya kan. Misalkan harga TV 10 juta. Cicilan 0%. 0%. Iya. Tapi biaya adminnya 5 juta. Berarti kan sama aja bunga 50%. Iya. Cuma bunganya di menjadi gitu. biaya admin. Kan gue bisa bilang cicilan 0%, iya. Iya. Tapi lu bayar bunga admin 5 juta, provisi 1 juta, asuransi 1 juta. Jadi lu 70% setahun bayarnya. Nyekek lah. Lu ngomong gak nyekek, gue tempeleng lu gak ngomong gak nyekek. Oke. Iya dong. Bener. Apalagi ilegal, ilegal tuh lebih parah. Lu kalau nggak bayar dop kolektor dikirim ke rumah lu digebukin sama bapak lu. Nah iya. Ya kan lebih ngeri lagi. Tuh orang yang suka nyicil penyakit kali. Nah, makanya gue selalu bilang membantu. Lu bantu apa nyekek ya kan? Bantu gak kayak gitu caranya. Masa bantu bunga 70% setahun? Gue juga bisa dong jadi debt kolektor, gue jadi rentenir aja. Iya kan? Gue kalau jadi rentenir bisa-bisa aja duit gue banyak, bisa pinjemin orang ya kan? Gue gak mau, menurut gue gak etis lah kayak gitu. Jangan bersuka-suka di tengah penderitaan orang. Iya kan? Cakep. Aduh. Oke Bet, kita lanjut lagi. Fit, titik terendah di hidupmu apa kok? Dan bangkitnya gimana? Ini dari Jeffrey Ferdianto. Titik terendah ya nggak pernah ada satu yang gimana-gimana sih. Ya selalu multiple lah. Terjadi beberapa kali. Biasanya titik terendah hidup gue ketika market crash sih. 2020 titik terendah gue, 2023 titik terendah gue. Kemarin juga salah satu titik terendah gue ya kan. Baru-baru nih 2 minggu lalu kan portofolio gue hilang double digit miliar ada kali ya kan. Itu gimana rasanya Fit double digit miliar? Jujur kalau sekarang udah nggak ada beda sih. Gak ada beda. Gak ada beda. Loh gue hilang 2 digit miliar. Hidup gue berubahnya apa? Tetap tinggal di rumah yang sama. Gue beli rumah tetap bisa bayar. Mobil gak ada yang dijual. Jam tangan gak ada yang dijual. Karyawan gak ada yang gue PHK. Iya dong? Iya. Gak ada bedanya. Berarti sebenarnya digit miliar itu bukan total all portofolio kan? Karena orang kan kalau misalnya invest saham gitu kan, gue punya 10 juta, ya gue all in 10 juta. 100 juta, 100 juta. Enggak lah, kalau gue hilangnya kan juga maksudnya hilang profit kan. Iya. Bukan rugi duit. Profitnya hilang. Tapi kan harusnya kalau gue jual di pucuk, untung gue juga 2 digit miliar tuh bisa di-secure harusnya. Oke. Cuma menurut gue ya gini, rezeki itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau lu belum dapat berarti itu bukan punya lu. Kalau lu hilang juga berarti bukan punya lu. You just enjoy. Jadi gini, daripada lu fokus ke apa yang hilang, bersyukurlah dengan apa yang lu masih punya. Jadi ketika gue lagi di titik terendah, gue selalu mikir aja, oke, gue kehilangan sesuatu. Apakah itu gue kehilangan partner bisnis, gue kehilangan teman, gue kehilangan uang atau apa gitu misalkan. Tapi lu mau sampai kapan hidup dari penyesalan? Lu mau sampai kapan hidup berpikir kayak, coba ini nggak hilang dan sebagainya, iya kan? Jadi jangan berfokus ke apa yang hilang, berfokuslah ke apa yang lu masih punya. Bener, cakep sekali. Ya kan? Oke, next dari Leo Adi. Bang, gue punya duit nganggur 50 juta, enaknya dibuat apa ya? 50 juta. Oke, 50 juta enaknya sebenarnya transfer ke gua. Iya kan? Kalau kayak gua enak apa? Lebih enak lu transfer ke gua. Dengan senang hati gua pakai tuh, ya kan? Tapi kalau lu berpikirnya paling bagus sebenarnya diapain? 50 juta ini tergantung sama pekerjaan lu tuh apa. Gue tuh selalu menyarankan pokoknya
kalau duit lu di bawah 1 miliar, semua uang yang lu punya itu harus dipakai untuk menjadikan lu orang yang lebih baik lagi. Karena di bawah 1 miliar, pasar modal tidak akan membantu lu. Tidak akan membantu. Maksudnya, dibanding lu invest ke diri lu sendiri, jauh dong. Iya kan? Kalau kata Alex Hormozi itu, instead you invest in S&P, you invest in S&Me. Which is ya lu invest ke diri lu sendiri gitu loh. Jadi ya 50 juta itu mungkin lu bisa pakai untuk ambil kursus, ikut workshop, lu ambil sertifikasi. I'm a huge believer on investing in yourself. Karena menurut gue selalu ngomong sih, kalau amit-amit gue kehilangan semua yang gue punya hari ini, uang gue balik ke nol. Besok pagi lu jual semua mobil gue, lu jual semua rumah gue, rekening gue lu kosongin, bener-bener nol, iya kan? Nggak perlu kasih, lu cukup kasih gue laptop sama wifi. 1 tahun gue pasti balik jadi miliarder, sudah pasti balik jadi miliarder. Terus lu jualan apa, Fit? Apapun lah. Loh, Rick, gue selalu ngomong, itu rumah Nava Park. Oke. Kalau gue bantu jual, ya let's say harga rumahnya 30 miliar. Gue kalau berhasil jual, gue bisa dapat komisi 2-3% kan. Berarti kan setiap kali gue jual, gue dapat 600 sampai 900 juta. Berarti kalau gue mau punya let's say 10 miliar, gue harus jual 12 rumah yang nilainya 30 miliar. Masa sebulan satu gue gak bisa jual, bego banget gue. Iya dong. Iya benar. Dengan skill yang gue punya, gue bisa bikin konten, gue ngerti brandingnya, gue ngerti marketingnya, gue ngerti cari target marketnya. Terus gue juga punya penampilannya, ya kan. Gue datang, gue ngomong, orang juga pasti iya aja gitu. Jadi buat gue, kayak kalaupun besok pagi gue mau jual rumah, semua agen-agen properti bisa tutup semua gitu. Berarti kalau gitu sales properti udah paling ini dong, paling top dong. Kalau gitu kita buktiin aja, besok pagi kita bikin agen properti sendiri. Iya kan? Daripada gue ngomong doang, besok pagi kita buktiin, kita bikin agen properti sendiri. Kita langsung coba jualin rumah. Kita kerjasama coba sama Nava Park. Gue juga gue pengen coba jualin tuh rumah 150 miliar. 150 miliar Nava Park, Fit. Nava Park. Iya kan? Atau kan masih ada nih rumah-rumah yang 30 miliaran. Gak apa, coba kita jualin. Biar nggak ngomong doang, ya kan? Nggak, besok pagi kita bikin, kita coba jualin. Ya iseng aja, gue sih gak peduli duit kecil juga buat gue sih. Iseng aja, gue penasaran aja sih. Gue masih punya skillnya apa enggak. Very easy. Bener. Lu kalau mau kaya, you must take sales job, udah pasti. Sales. Cari barang paling mahal yang bisa lu jual barang itu, selesai. Iya kan? Atau lu kalau mau jadi affiliate Fortis juga gue sangat welcome gitu loh. Iya, dapat berapa persen, Fit? Ntar kita atur. Oke. Kita sekarang tidak punya affiliate. Tidak punya. Okay. Tapi kalau mungkin tim bisa bantu, ntar kita kasih link untuk teman-teman di sini kalau mau bantu jualin produk Fortis. Karena banyak sekali orang di grup kita tuh, Fit, kita jual di barang lu, ya udah jualin aja gitu loh. Dan mereka dapat komisi lumayan kan. Jadi ya gue pikir kayaknya teman-teman bisa cepet kaya tuh. Cepet kaya. Iya. Oh, Tuhan juga. Oke, gitu. Next question, Fit, dari Setiawan Charles. Oke. Kapan nikah, Om? Kapan nikah? Harusnya nggak lama lagi sih. Gak lama lagi? Iya, nggak lama lagi. Gak lama lagi? Iya, mungkin ya dalam tahun-tahun mendatang lah. Gimana, Fit? Lu feels-nya gimana setelah lu udah punya pasangan? Lebih grounded ya. Lebih grounded. Lebih napak bumi lah. Napak bumi? Iya. Dan ambisinya bisa lebih dikontrol. Iya. Dan lebih ada, karena gini. Jadi muda kaya itu ada kutukannya juga. Apa tuh? Kutukannya lu jadi nggak punya kehidupan. Iya dong. Iya, benar. Karena lu nggak punya kehidupan, lu jadi muda dan kaya. Kalau lu punya kehidupan susah tuh. Iya dong. Jadi memang di awal-awal karir kan gue memang sacrificing a lot of things di hidup, ya kan. Tapi sekarang gue merasa ketika punya pasangan, dan pasangan gue juga pebisnis by the way. Dia juga punya fashion brand, online fashion brand gitu. Dan omsetnya juga udah lumayan besar, udah 3 digit lah per bulan. Jadi kita tektokan bisnisnya juga enak.
Jadi dia ngerti apa yang gue omongin, gue juga ngerti apa yang dia omongin. Jadi obrolan tuh nyambung lah. Iya, dan jadi suportif kan. Ketika suportif kita jadi punya misi bersama, jadi tahu nih 5 tahun ke depan kita mau ngapain, 10 tahun ke depan kita mau ngapain, visi misinya sama, goalsnya ada. Ya jadi hubungannya udah masuk ke tahap yang lebih serius. Oke, berarti harusnya dari obrolan dulu dong ya. Harus banyak ngobrol sih. Harus banyak Iya, dan ngobrol. harus samain sama maunya sama nggak sih? Karena hubungan simple sebenarnya kan, kayak kita mau tinggal di mana ya? Kita mau tinggal deket orang tua apa mau jauh sama orang tua? Setelah kita menikah, kita bekerjanya seperti apa? Pola kerja kita gimana? Kita mau ngantor bareng apa kayak gimana? Terus kapan kita mau punya anak? Berapa anak yang mau kita punya? Lifestyle kita mau seperti apa? Kita mau hidup seberapa megah sih? Apa kita mau tetap sederhana? Itu kan hal-hal yang harus dijawab kan? Kayak gitu. Lu ada advice gak buat cowok-cowok di sana dalam romantic relationshipnya mereka? Jangan cari cewek yang pick me sih. Iya. Jadi maksudnya kayak cewek yang tahu dia cantik dan dia merasa dia bisa semena-mena karena dia cantik. Jual mahal. Bukan jual mahal. Pretty privilege aja. Jadi kayak ya udah banyak cowok yang mau sama gua. Kalau lu gini ya lu nggak harus BG mau sama gua gitu. If he wanted to, he would gitu loh. Well, menurut gua nggak ada salahnya. Well, memang if he wanted to, he would kan. Maksudnya kayak kalau dia mau dia akan lakuin itu. Cuma menurut gua salah satu kenapa zaman sekarang cowok itu susah untuk dapetin cewek adalah karena entitlement. Cewek-cewek itu very entitled. Karena dia cantik dia merasa dia bisa punya dunia ini secara gratis gitu. Dan dia merasa bahwa dunia ini harus diberikan kepada dia instead of dia dapetin dunia ini. Entitlement itu yang bahaya. Dan kalau lu dapet cewek entitled ya, apalagi gue muda kaya ya kan. Nah itu Ya kan? Kalau lu purely nggak cewek bener-bener kalau dia kayak cuma pengen duit lu doang, ya berarti lu dapetnya gold digger. Dia pengen jadi trophy wife misalkan. Trophy wife adalah istri yang dia nggak mau kerja, kerjanya maca pilates, terus kayak dia mau dapat duit bulanan yang banyak, dia mau jadi sosialita. Jujur gue tidak bisa dengan wanita seperti itu. Lu mau secantik apapun, lu mau bener-bener top nomor 1, kalau lu kayak gitu, I don't think bisa. Karena menurut gue lebih attract kepada obrolan dan pola pikirnya daripada looks-nya. Well, jangan salah artikan. Pacar gue sekarang super cantik. Iya kan? Tapi balik lagi, cantik itu relatif. Ya. Ada yang lu bilang cantik banget menurut gue, mata lu butek ya gitu kan. Ada sih, tapi bener. Ada, jadi I think nggak ada comparables-nya gitu loh. Ya kecuali lu ngomong ini kayak misalkan siapa ya, misalkan yang super cantik semua orang bilang Kendall Jenner misalkan. Kendall Jenner, oke. Kalau Kendall Jenner oke lah, maksudnya dia cantiknya absolut gitu. Jadi cantik itu ada dua, ada cantik absolut sama cantik relatif. Ah, gimana tuh? Cantik absolut tuh cantik mentok. Kita semua setuju dia cantik. Oke. Kendall Jenner cantik absolut. Oke. Ya kan? Hailey Bieber misalkan, istrinya Justin Bieber. Ada yang bilang Hailey Bieber cantik banget, ada yang bilang Justin kok sama Hailey Bieber ya? Tuh. Iya kan? Jadi lu mau secantik apapun, akan selalu ada orang yang gak suka juga anyway. Jadi lu harus punya kriteria yang hanya lu yang bisa tahu. Kalau misalkan menurut gua cewek gua super cantik dan dia paling cantik dari semuanya, lu mau bilang cewek gua jelek, gua pukul nggak? Ya bodo amat gitu loh, bodo amat. Karena menurut gua dia cantik. Iya dong. Karena gini, lu kalau nggak merasa lu nggak mungkin marah. Contoh gini, coba lu katain lu miskin fit gitu. Lu miskin, Fit? Emang gua miskin. Gue gak ada counternya ya. Iya kan? Iya. Emang gua miskin. Iya. Kok lu gak marah gue katain miskin? Orang gue gak merasa gue miskin, apa gue harus marah? Bener dong? Iya, benar sih. Jadi kalau Fit lu miskin, iya gue miskin. Kalau misalnya gue katain, Fit, cewek lu jelek, marah gak lu? Gue pukul lu. Gue tahu cewek gue gak jelek. Iya. Tapi kan kalau lu misalkan kalau orang terdekat gue di ini, gue sikat lah orangnya. Kayak kalau netizen gitu, Nah, gue cari lu, gue sikat, gue cari. Apalagi kalau ada yang menghina keluarga atau apa, wah kan gimana tuh, Fit? Besok pagi rumah lu gue datengin. Besok pagi rumah lu gue datengin. Iya kan? Iya. Gue suruh intel, gue cari rumah lu di mana, ya kan? Iya. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue nggak merasa, gue bisa nggak marah.
Nah, lu harus cari cewek yang lu bener-bener lu konten, lu nyaman dengan dia. Intinya nyaman, lu punya koneksi sih. Dan kalau lu nggak punya temen, pasangan tuh bisa jadi sahabat lu juga. Jadi sahabat dan pasangan terus jadi satu orang. Oke, itu gimana Fit lu bisa dapat cewek yang kayak gitu? Kan waktu lu sibuk banget. Trial error lah. Ya gue kan dating around juga banyak kan. Dan gue udah date berbagai macam jenis, bukan jenis ya, berbagai macam tipe lah, tipe wanita gue udah banyak date, segala macem ya. Iya dari balik lagi experience. Dari experience tersebut akhirnya ya bisa ketahuan mana yang cocok akhirnya kan. Gitu. Wah, seru sekali ya. Hari ini kita terutama gua sama teman-teman yang lain juga belajar juga dan ya istilahnya kita tahu sisi lu yang di lain lah Fit gitu kan. Nggak hanya wah ternyata David cuma saham doang, ternyata ada kehidupan yang lain yang bisa kita kulik juga Fit. Wah. Oke Fit, terima kasih. Itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun kalau mau tanya bisa langsung ke Instagramnya David. Ya, jangan lupa juga support kita terus ya kalau mau tahu kehidupan lebih lanjut di Instagram kita di @davidnoahel. Tapi jangan lupa juga subscribe YouTube kita kalau kalian nikmatin obrolan-obrolan santai kayak gini. Di luar obrolan saham. Di obrolan Ini mau kita bikin lebih rutin ya. Ya, lebih rutin. Supaya apa ya? Supaya kita kan di umur 20-an kita udah walk the talk. Benar. Ya, kita udah menjalani apa yang mungkin teman-teman pengen tahu dan pengen hidupin. Jadi ya we want to pay it forward aja sih. Ya, orang juga penasaran Fit hidup lu kayak gimana. Iya, dan gitu semoga kan. teman-teman semua bisa dapat manfaat dari obrolan kita. Oke. Thank Terima kasih banyak. you. Thank you, Rick. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you, Bye guys. bye.